bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Warta Jemaat, Minggu 14 Februari 2021. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 14 Februari 2021. Minggu ini kita mulai memasuki Minggu Sengsara yang pertama, di mana kita mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus dalam rangka Ia menebus kita umat-Nya. Berikut kami sampaikan penegasan warta jemaat untuk kita minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakan sejak tanggal 14 sampai dengan 20 Februari 2021. Kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara, sekeluarga, dan Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang serta keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Informasi terkait ibadah di Gedung Gereja Eka Sinta. Ibadah Minggu di Gedung Gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Minggu tatap muka atau onsite di gereja akan dilakukan 1 kali sesi jam ibadah, yaitu pada pukul 08.00 WIB. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang, serta tidak membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun. Hotline pendaftaran kehadiran jemaat pada ibadah hari Minggu untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadiran melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di warta jemaat. Adapun rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah Minggu yang akan diikuti. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan atau disampaikan melalui yang pertama, kantung biru untuk diakonia, kantung merah untuk kas belanja rutin, dan kantung ungu untuk hari besar gerejawi, kantung pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor rekening yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis GKI Eka Sinta Menteng melalui WA sebagai bahan pelaporan. Informasi atau berita keuangan, baik berupa penerimaan ataupun pengeluaran jemaat, serta informasi pelayanan lainnya, dapat Bapak Ibu warga jemaat
perhatikan di Warta Jemaat yang dikirim dalam bentuk file PDF pada WA grup Jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis GKI Kasinta Menteng. Kantor majelis buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Mewakili penetua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mitadona MTH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Panggilan beribadah. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita memasuki minggu sengsara pertama. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia masuk itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Terang Matahari. Kita menerima potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinar
membimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Pengakuan dosa, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kepadamu, kami sujud, sembah, memohon ampun kepadamu atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan dalam keseharian kami. Disadari maupun tidak, kami seringkali menyakiti hati Bapa, teman-teman, sahabat, pasangan hidup, orang tua, dan orang-orang terdekat kami. Kiranya anugerah pengampunan-Mu berlaku atas hidup kami, membebaskan kami dari rasa iri, benci, dan dengki. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa beserta dengan kami dan memperbaharui hidup kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Silakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama hingga yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat yang kedua. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 83 bait yang pertama, Nun di Bukit yang Jauh. Bukit yang jauh, tanpa
mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Mita Dona MTH. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 2-9, kita bersatu dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, terima kasih atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Janganlah biarkan firman-Mu berlalu begitu saja, tetapi jadikan firman-Mu penuntun jalan-jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membacakan untuk kita Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 2-9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu sengsara yang pertama. Dan mulai minggu ini kita akan masuk dalam masa Prapaskah selama 7 minggu berturut-turut. Dan kita bersama merenungkan dalam minggu sengsara yang pertama ini dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 2-9, Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa yang kita baca ini sering disebut sebagai transfigurasi, artinya perubahan bentuk. Peristiwa ini berhubungan dengan perikop sebelumnya yang memberitahukan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Kita baca dalam Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-31. Lalu Markus pasal 9 ayat yang pertama, ini adalah ayat yang berperan sebagai penghubung kedua perikop ini. Ketiga murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, adalah murid-murid yang menjadi saksi bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Dalam peristiwa transfigurasi inilah mereka melihat kemuliaan Mesias. Seperti halnya dalam bacaan kita yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-2, kalau Bapak Ibu Saudara baca terus sampai pada ayat yang ke-11,
Elisa menyaksikan Elia naik ke sorga menggunakan kereta berapi. Ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa di luar realitas sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan rupa Yesus memang tidak dijelaskan secara rinci dalam bagian ini. Namun perubahan pakaiannya yang menjadi sangat putih berkilat-kilat ini menegaskan kemuliaan Yesus dalam peristiwa tersebut. Kehadiran Musa dan Elia ini menolong para murid untuk memahami arti dari transfigurasi atau perubahan bentuk ini. Orang-orang Israel mengenal Elia sebagai salah seorang nabi yang terkenal dalam Perjanjian Lama yang memusnahkan nabi-nabi Baal. Dan ketika ia berdoa kepada Tuhan supaya hujan tidak turun, doa itu didengarkan Tuhan, maka terjadilah masa kekeringan selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika Elia berdoa kembali, maka hujan pun turun. Kita bisa membaca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, 1 Raja-Raja 18 ayat 1, ayat 42 dan 45, dan dicatat kembali dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Nah, sedangkan Musa, ia dikenal sebagai perantara, diberikannya hukum Taurat bagi umat Tuhan. Kehadiran 2 orang tokoh besar dalam Perjanjian Lama ini sangat jelas mau menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang menggenapi apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu kita perhatikan dalam nas ini ada pengalaman luar biasa melihat Yesus dimuliakan, membuat ketiga orang murid merasa bahagia sekaligus juga takut. Mereka ingin menikmati pengalaman indah itu untuk seterusnya. Karena itu diwakili oleh Petrus, ia mengatakan bahwa mereka akan membuat kemah masing-masing bagi Yesus, Elia, dan juga Musa. Namun terkait perikop sebelumnya, bukan itu maksud Yesus memberikan pengalaman yang indah bagi ketiga murid ini, tetapi agar mereka siap menghadapi masa-masa sukar yang sudah diberitahukannya sebelumnya, dicatat pada Markus 8 ayat 31. Justru melalui penderitaan dan peristiwa saliblah kemuliaan Yesus dinyatakan. Kedatangan awan yang menaungi mereka juga mempunyai tujuan yang sama. Itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Menyusul kedatangan awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Suara ini mau menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Awan dan suara itu tentunya memberikan dorongan yang sangat kuat agar mereka tetap mengikut Yesus Sang Mesias meskipun harus melewati masa-masa sukar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, dari nas ini apa yang bisa kita renungkan dan kita bawa di dalam Minggu Sengsara yang pertama ini? Kita merenungkan yang pertama, setiap orang pasti mempunyai pengalaman rohani masing-masing dalam iman percayanya kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa membandingkan pengalaman rohani yang kita alami dengan apa yang dialami oleh orang lain. Pengalaman rohani bukan sekedar dinikmati tetapi menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Pengalaman rohani semakin meneguhkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Pengalaman rohani kita rasakan ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Dia menuntun hari-hari hidup kita
sehingga masa-masa yang sulit itu dapat kita lalui dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Karena itu pengalaman rohani dalam perjalanan hidup kita itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, kita renungkan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang hidup dalam ketakutan, kesedihan, dalam kecemasan, dan kehilangan pengharapan, khawatir akan banyak hal, dan itu wajar, karena masalah dalam hidup ini akan datang terus-menerus silih berganti. Kita tidak dapat mengatakan bahwa zaman dulu lebih enak daripada zaman sekarang, atau zaman dulu lebih susah daripada zaman sekarang. Karena tiap zaman dan masa ada kesusahannya sendiri. Nah, di dalam kecemasan, kekhawatiran, dan pergumulan batin manusia, saat itulah Tuhan hadir. Ia peduli memberikan rasa aman, tenang, pengharapan. Karena itulah kita bisa memahami Allah itu sebagai Allah yang mulia. Ia mengenal kita, Ia melihat kita, dan Ia mengetahui apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Tidak hanya dialami para murid dalam peristiwa transfigurasi, tetapi kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Terlebih pada ayat yang ke-7 pada bagian, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia artinya kita hidup di dalam ketaatan dan menjalankan apa yang sudah diperintahkan Yesus bagi kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasakan kehadirannya dalam berbagai situasi hidup kita. Yang ketiga, kita merenungkan dari bagian firman Tuhan ini. Sampai saat ini Tuhan Yesus tetap dimuliakan. Ia dimuliakan di dalam gerejanya, Ia dimuliakan di tengah doa dan puji-pujian umat kepadanya. Ia dimuliakan di dalam ibadah dan persekutuan umatnya, baik di gedung gereja maupun dari rumah kita masing-masing. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa memuliakan Dia. Seperti subtema yang diberikan untuk bulan Februari ini, tunaikan tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Yesus dimuliakan di atas gunung, ini memantapkan kita untuk meneruskan dan mengemban tugas daripadanya sesuai dengan talenta dan bagian kita masing-masing yang sudah dipercayakan untuk kita kerjakan dengan setia. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kata perbuatan, kita kembalikan semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Selamat menghayati minggu sengsara yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang mulia, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar Engkaulah Allah yang mulia, yang berkenan memberi keselamatan bagi kami. Justru melalui penderitaan dan jalan saliblah kasih dan kebaikan-Mu dinyatakan bagi kami, sehingga patutlah Engkau dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menghayati minggu-minggu sengsara ini dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Saat ini kami menaikkan doa kami, memohon kasih dan kemurahan-Mu untuk menuntun setiap pribadi dan keluarga kami, dalam melalui masa-masa sulit di tengah pandemi ini. Kami tetap berpengharapan, teguh di dalam iman,
dan beroleh kesehatan jasmani dan rohani, sehingga senantiasa merasakan kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah pelayanan gereja-Mu ya Tuhan di tengah pandemi ini, sehingga nama-Mu tetap dipermuliakan oleh setiap ibadah persekutuan di dalam jemaat-Mu, baik di gedung gereja maupun dari rumah masing-masing. Berkati para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu penatua diakon, pendeta, guru sekolah minggu, guru agama, penginjil, dan setiap mereka yang memberikan waktu dan talenta untuk melayani Tuhan, mengiring musik, memandu pujian, operator, sound system, LCD, mereka yang bertugas untuk merekam ibadah ini, untuk koster, dan siapapun yang memberikan dirinya bekerja di ladang Tuhan. Berkenanlah Tuhan senantiasa memperlengkapi, sehingga dalam setiap kekurangan, keterbatasan, Tuhan senantiasa memberikan sukacita untuk boleh dengan setia melayani Tuhan dan sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang. Damai sejahtera dan sukacita yang bersumber dari Tuhan menuntun kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Kami pun mohon lawatan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik sakit secara fisik maupun psikis, baik mereka dirawat di rumah sakit, dan cara khusus bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami mohon lawatan dan jamahan Tuhan untuk berkenan memulihkan mereka. Berkatilah keluarga yang mendampingi, berkati dokter, perawat, obat-obatan, makanan, minuman yang diterima, agar semuanya itu tangan kasih kuasa Tuhan bekerja. Terlebih berikanlah semangat hati yang gembira, agar senantiasa berserah dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kami juga serahkan kehidupan setiap keluarga, senantiasa ada kedamaian, ada sukacita dan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Berkati kehidupan suami istri, berkati orang tua, anak-anak, menantu, cucu, bahkan orang tua terkasih kami dalam usia lanjut, serta dan pimpin hari-hari kehidupan kami, agar senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan juga setiap rencana, harapan, cita-cita dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, biarlah sesuai, seturut dengan rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami juga memohon berkatilah usaha pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu, agar apa yang diperlukan dalam kehidupan keluarga kami senantiasa dicukupkan, dan dengan sukacita kami boleh mendukung pelayanan gereja-Mu. Kami pun memohon penghiburan-Mu bagi saudara-saudara kami yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, sehingga mereka beroleh kekuatan di dalam kasih-Mu. Bagi janda, duda, anak yatim, piatu, mereka senantiasa hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Begitupun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terlantar, fakir miskin, terpenjara, menjadi korban bencana alam, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dimanapun mereka berada, dan senantiasa lawatan kasih Tuhan menguatkan mereka. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, agar mereka dapat memimpin dengan bijaksana di tengah berbagai situasi dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Engkaulah Allah, sumber damai sejahtera, sumber kebenaran dan keadilan yang senantiasa menuntun bangsa kami di dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ada banyak yang kami minta dan mohonkan dalam doa kami, tetapi ada banyak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Karena itu kami serahkan hari-hari hidup kami dalam tugas pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar murid-murid berdoa, dan saat ini kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita akan mendengarkan pujian dengan judul Hati Ini Rumahmu. Sebelum corona ini melanda baik di dunia maupun bangsa kita dan juga jemaat kita sekarang, betapa kita begitu mudah beribadah di gereja, merayakan Natal, Paskah dan sebagainya. Dan gedung-gedung itu pun penuh, bahkan ada beberapa gereja yang dibangun baru. Tapi ketika corona ini ada, maka pemerintah mengeluarkan aturan bahwa kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul. Di situ kita diajar untuk beradaptasi bahwa ternyata Tuhan tidak hanya hadir di gereja, tapi juga hadir dalam hidup dan hati kita. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu, entah sampai kapan, biarlah kita terus menjadikan hati kita sebagai rumah dan tempat tinggal bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada.
persembahan syukur. Adapun nas pengantar untuk kita pada hari ini, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami. Sehingga apa yang kami perlukan, Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami, mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 134, bait yang pertama hingga yang ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan diakhiri dengan nyanyian haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Teruslah berkarya, jadilah berkat dengan hikmat Tuhan yang ada padamu. Pergunakanlah talenta untuk memuliakan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh petugas ibadah hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu